Sebenarnya kalau untuk jadi bidan sendiri itu bukan pilihan saya dari awal sih. Jadi karena beberapa planning saya tidak tercapai, sehingga orang tua menyarankan saya untuk masuk ke kuliah kebidanan seperti itu. Walaupun ya untuk masuk ke kuliah kebidanan terutama di Poltekkes itu membutuhkan proses yang sangat panjang. Kenapa saya pengen jadi bidan? Awal mula dari SMA, saya melihat tetangga saya, dia adalah seorang bidan, di mana dia dapat membantu masyarakat, dan masyarakat sangat senang dengan bantuan yang diberikan. Sangat luar biasa menurut saya apabila kita dapat berguna di lingkungan masyarakat. Awal mula saya ingin menjadi seorang bidan karena saya melihat seorang bidan, menurut saya pekerjaan yang sangat luar biasa hebat dan tentu saja sangat mulia menurut saya. Karena dari pekerjaan seorang bidan bukan hanya saya dapatkan di dunia saja, mungkin saya bisa mendapatkan bekal akhirat saya dari profesi bidan ini. Kenapa ingin menjadi bidan? Karena memang pada saat kecil ya, saya sudah tertarik untuk masuk ke dunia kesehatan seperti itu. Tapi awalnya memang bukan kebidanan yang saya pilih seperti itu. Tapi saya mendapatkan banyak masukan dan juga ada sisi positif yang bisa saya ambil dari jurusan kebidanan. Maka dari itu saya memilih bidan untuk menjadi pilihan saya untuk saya jalankan seperti saat ini. Di awal-awal waktu masuk ke sini pasti ada perlu dilakukan adaptasi. Yang awalnya tidak tertata hidupnya, harus pakai seragam, harus pakai harnet yang biasanya rambutnya diurai terus atau dikucir, terus harus pakai pantofel padahal kemana-mana awalnya pakai sepatu cat. Pasti ada rasa dimana nggak nyaman, itu pasti ada sih, tapi lama-kelamaan dengan adanya adaptasi jadi rasanya juga merasa hal tersebut itu adalah hal-hal yang positif dan membuat diri kita tuh menjadi orang yang lebih baik lagi. Banyak sekali yang saya rasakan di sini, mulai dari kita belajar disiplin, tepat waktu, cara menyapa teman, kemudian kita care dengan sesama, kita belajar bagaimana melakukan pendekatan kepada ibu, kita belajar banyak hal di sini. Banyak sekali hal yang saya rasakan ketika saya mencari ilmu di D3 Kebidanan ini. Banyak sekali yang saya rasakan di kuliah kebidanan ini menurut saya sangat unik. Misalnya saya dapat mempelajari siklus kehidupan seorang wanita. Yang saya rasakan selama kuliah di kebidanan itu sebenarnya ada pasang surutnya ya, tentunya kadang enak, kadang juga tidak enak seperti itu. Awal mulanya itu saya kira kebidanan itu memang hanya terfokus sekali untuk ibu dan anak seperti itu. Akan tetapi setelah saya memperdalam ilmu kebidanan, kita pun bisa merawat orang yang sakit selain ibu dan anak seperti itu. Jadi ya mungkin itu sih yang sedikit kagetnya saya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu saya bisa dan saya mampu karena memang di sini juga sudah dididik dan dilatih dengan baik. Ya jadi ya saya rasa sudah mumpuni seperti itu. Untuk rencana setelah lulus, yang pasti saya nggak akan lanjut kuliah lagi. Belum ada kepikiran untuk lanjut kuliah lagi. Tapi saya berkeinginan untuk langsung mengabdi ke masyarakat kayak gitu. Jadi mungkin saya akan mencari pekerjaan yang tentu saja seturut dengan keinginan saya seperti itu. Untuk rencana saya setelah lulus dari D3 Kebidanan, saya akan melanjutkan pendidikan ke D4 Kebidanan untuk menambah pengetahuan saya dan juga untuk menambah keterampilan saya agar saya bisa menjadi bidan yang berkompeten. Untuk rencana saya setelah lulus kuliah kebidanan ini, saya ingin lebih memantapkan ilmu yang setelah saya dapatkan di kuliah kebidanan ini. Kalau untuk rencana saat ini, saya ingin mencari pengalaman dan pekerjaan tentunya, belum untuk lanjut kuliah lagi, tapi ada keinginan nantinya. Akan tetapi masih ingin memperdalam ilmu dengan cara bekerja ya, karena memang di masa pandemi saat ini kita itu sangat kurang untuk soft skillnya, hard skillnya maksud saya, karena kita juga harus daring seperti itu. Jadi saya ingin belajar untuk bekerja, jadi ya habis ini saya ingin mungkin magang gitu ya, menjadi asisten bidan di PMB yang saya tahu seperti itu.
sebenarnya kalau ngomongin mimpi terlalu muluk-muluk ya, tapi saya berkeinginan dan punya mimpi kalau besok itu saya akan berguna membantu ibu-ibu yang dia benar-benar nggak tahu apa-apa, yang dia benar-benar minim pendidikan tentang kesehatan ibu dan anak. Kemudian saya masuk ke desa dan saya membantu mereka untuk mengerti, untuk melek pendidikan kesehatan tuh kayak gimana, terutama untuk ibu dan anak. Terus saya juga berpikir kalau saya akan mengabdi di suatu tempat dan membina tempat tersebut sehingga tempat itu mempunyai derajat kesehatan ibu yang anak yang tinggi, seperti itu. Untuk mimpi yang ingin saya capai ketika saya sudah menjadi bidan, saya ingin membuka praktek mandiri bidan sendiri, di mana saya ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, membantu masyarakat yang mereka jauh dari fasilitas kesehatan, yang mereka tidak mengerti tentang pentingnya kesehatan, merangkul mereka dan menyadarkan bahwa kesehatan itu merupakan hal yang penting dalam kehidupan mereka. Mimpi yang ingin saya capai setelah lulus ini, saya dapat membuka praktik mandiri bidan, tentunya dengan inovasi terbaru dan modern, seperti adanya pijat bayi, spa bayi, kemudian terdapat ruangan persalinan yang sangat nyaman sehingga mendorong ibu untuk mempermudah proses persalinannya, seperti itu. Mimpi saya sebagai bidan, saya ingin yang tidak muluk-muluk sih, saya ingin menjadi sosok bidan yang nantinya dapat bermanfaat untuk orang-orang di sekeliling saya gitu, khususnya keluarga ataupun masyarakat kayak gitu. Jadi saya ingin benar-benar apa yang sudah saya dapatkan ini akan saya abdikan nantinya untuk menyembuhkan orang yang sakit, menolong persalinan, dan juga mendidik anak-anak agar tumbuh menjadi sosok orang yang nantinya tahu akan kesehatan itu penting.